Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat sore, selamat sejahtera, salam sejahtera. Semoga semua diberi kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran rezeki ya. Saudara-saudara, ini saya pengen agak beda, pengen mengomentari atau pengen membaca komentar-komentar di akun YouTube saya yang terkait dengan nanti akan saya bacakan komentar mulai dari ini ya, sejak saya mengangkat kakek Zainal Abidin Tahir, YouTuber yang dari Malaysia itu. Saya pengen membacakan komentar-komentar yang ada di YouTube yang membahas tentang kakek Zainal Abidin Tahir. Ya oke. Ini rata-rata yang berkomentar ini adalah mendukung bahwa kakek Zainal Abidin Thohir itu YouTuber dari Malaysia itu memang bersikap positif dengan mengkampanyekan hal-hal baik yang ada di Indonesia. Beliau tinggal di Indonesia, kemudian pergi ke kampung-kampung kepada para petani, wawancara, kemudian memotret kehidupan masyarakat desa di Malang dengan detail ya, dan beliau menyampaikan dengan bahasa Melayu yang pelan-pelan sehingga mudah dipahami ya. Kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia, kita paham ya. Di sini komentarnya banyak komentar-komentar yang sangat positif. Sayang sekali beliau sudah meninggal dunia, dan kita selalu doakan semoga arwahnya tenang di alam sana, kemudian amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan ya. Yang pertama dari Muhammad Sadli ya. Sepertinya di Malaysia itu ada komplotan buzzer sengaja mencari konten miring tentang Indonesia. Wah, kalau ini saya tidak tahu ya. Dikomentari oleh Jahal Gaiver, itu warga lu sendiri, TKI katanya begitu ya. Kemudian dikomentari lagi, betul semua udah paham. Kemudian dikomentari lagi oleh Azlan Rapsis. Ini Azlan ini berarti mungkin dari Malaysia ya. Seharusnya mereka diberi tindakan yang nyata seperti digeruduk rumahnya. Oh bukan ya, ini bahasanya pakai bahasa. Selama ini mereka adem ayem aja dibikinnya, mereka aman, nyaman aja buat konten-konten seperti itu ya. TKI ini maksudnya ya. Memang ada orang Indonesia, TKI dari Indonesia yang membuat konten yang isinya mengungkap hal yang kurang baik tentang Indonesia. Kemudian ada komentarnya dari Haris NJ. YouTube Bang Zainal memang pro Indonesia, betul ya. Bang Zainal Abidin Tahir, kakek Zainal Abidin Tahir ini memang baik. Kemudian dikomentari oleh Jahal Giver, bener karena Indonesia ramai dan haus pujian, lagi banyak cuan, teruskan usahamu Bapak Zainal. Ini kayaknya yang tidak pro dengan Abah Zainal Abidin Tahir. Kemudian ya, ini saya bacakan bukan berarti saya mengadu domba ya, ini adalah pengen membaca apa adanya. Jadi di Indonesia hal semacam ini biasa ya. Yang penting kita membaca tidak saling menjelekkan, maksudnya itu kita tidak seimbang lah ya, seimbang. Baik, saya bacakan lagi WW Kelut Official. Beliau tinggal di Malang dan tahu sendiri tentang Indonesia secara real, bukan sekedar berita yang dibuat-buat seperti media di Malaysia. Beliau sangat bijak dalam berkonten dan saya sudah lama subscribe channel beliau dan salut sama beliau karena berani memberitakan fakta tentang negara kita. Begitu komentarnya. Kemudian dikomentari Ahmad Humam. Dan satu hal yang penting, beliau tidak menjelekkan negaranya sendiri ya. Kakek Zainal Abidin Tahir ini tidak pernah menjelekkan negara Malaysia ya. Meskipun beliau memuji-muji Indonesia tapi tidak menjelekkan negara Malaysia, negaranya sendiri. Itu kita hormat ya. Beda dengan YouTuber TKI yang ada dari Indonesia, dia memuji-muji Malaysia tapi juga
membandingkan mengungkap kejelekan-kejelekan Indonesia. Jadi beda kelas ya, beda intelektualitas, beda kelas. Jadi seperti itu. Satu hal lagi, beliau tidak menjelekkan negaranya sendiri, beda sama para penjilat ringgit pengkhianat NKRI. Kemudian dikomentari lagi oleh WW Kelut Official, betul Bang, beliau orang bijak dan berpendidikan. Jadi kita ini juga mengakui kalau memang orang itu bijak ya kita ungkap bijak. Dari manapun asalnya, dari Malaysia pun, dari Indonesia pun kalau tidak bijak ya kita tidak mendukungnya. Jadi seperti itu, di Indonesia sudah biasa berbeda pendapat, bahkan perbedaan itu kadang berlangsung sangat keras ya. Kadang-kadang kayak mau bertempur begitu ya, tapi enggak. Seperti Pilpres kemarin ada yang pro Pak Prabowo, ada yang pro Pak Anies begitu ya. Seperti kayak apa saja, tapi setelah selesai ya sudah. Indonesia itu sudah sangat dewasa dalam menyikapi perbedaan ya. Perbedaan politik terutama itu sudah sangat biasa ya. Makanya meskipun setiap pemilu kayak Indonesia mau kacau, tapi ya enggak, sebenarnya itu enggak ada apa-apa. Kita ketemu dengan orang yang berbeda pendapat itu biasa gitu ya, ngopi itu tetap biasa. Itulah Indonesia ya. Kemudian komentarnya Nas, ini panjang ini ya, ini agak panjang ini. Dia membahas tentang definisi Melayu. Wah, ini panjang sekali, bisa dipanjang. Pengertian bahasa Melayu dalam KBBI suku dan bahasa ini kayaknya bisa dibaca sendiri ya, ini terlalu panjang kalau saya baca. Yang jelas bahasa Indonesia, kalau saya boleh berpendapat, itu memang asalnya dari bahasa Melayu. Tapi itu Melayu Indonesia ya, bukan Melayu yang di Malaysia. Di Indonesia ada suku Melayu yang jumlahnya sangat banyak, di Sumatera, di Kalimantan. Itu kita akui bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal awal mulanya dari bahasa Melayu. Tapi sekali lagi Melayu Indonesia, bukan Melayu Malaysia. Jadi kita tidak menolak kok kalau bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tapi pada perkembangannya bahasa Indonesia itu banyak berkembang, bertumbuh ya, penambahan kosakata banyak sekali dari bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa NTT, ada bahasa Bugis, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sangsekerta. Itu banyak penambahannya sehingga bahasa Indonesia ini terus berkembang dan menjadi bahasa internasional kan sekarang ya, sudah menjadi bahasa internasional. Bahkan bahasa di Indonesia semua warga negara harus bisa bahasa Indonesia, berkomunikasi bahasa Indonesia dari manapun asal sukunya, baik dari Aceh, Sumatera, Minang, apa itu kalau ketemu mereka pasti nyambung berbahasa Indonesia, dari Papua, dari mana-mana. Jadi kita orang Indonesia itu tidak takut pergi ke wilayah Indonesia, itu pasti nanti bisa bahasa Indonesia aman ya. Jadi kesamaan bahasa itu membuat kita menjadi dekat hati. Contoh, di sekarang itu banyak konten orang Papua berbahasa Jawa. Ada Pak Ijo, Papua Iso Jowo. Itu dia pinter sekali bahasa Jawa. Itu dalam hati kita yang orang Jawa, seolah-olah dia itu saudara kita. Dia itu sama seperti kita meskipun berbeda fisik, tapi karena beliau pinter bahasa Jawa, seperti sama ya, seperti kita menjadi teman, saudara begitu. Yaitu gara-gara bahasa. Begitu juga kalau kita ketemu orang Indonesia dari suku manapun, kemudian sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, itu rasanya kita satu, kita nggak terpisahkan. Itulah hebatnya bahasa persatuan Indonesia, yang kita menjadi satu emosional, ya, satu emosi, dan itu menjadikan kita dengan suku lain. Di Malang itu banyak suku-suku dari berbagai daerah yang sukses-sukses berdagang, itu berjualan makanan itu suku Minang. Di sini banyak sekali makanan Padang, makanan Madura, makanan khas Bandung, makanan khas mana-mana di Malang itu. Dan semuanya hidup dengan rukun, tidak pernah ada konflik sara ya. Itu Malang itu luar biasa menurut saya. Silahkan datang ke Malang, belajar, kampusnya juga keren-keren ya, maju-maju, alamnya juga sangat indah, wisatanya sangat banyak orang bermimpi kuliah dan tinggal di Malang, itu banyak sekali. Dan di sini multikultural, agamanya bermacam-macam tapi tetap kompak.
itu gambaran Indonesia mini ada di Malang. Baik saudara-saudara, ini saya sampai sini dulu. Nanti kita baca lagi ya, komen-komen masih banyak. Nanti kan YouTube-nya beberapa, nanti akan saya baca-baca. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam persahabatan. Kita jangan saling membenci, berbeda pendapat boleh ya, berdiskusi debat boleh, tapi sampai di situ kita tidak boleh dendam, kemudian saling membenci, saling olok-olok tidak boleh. Berbeda pendapat boleh ya, tapi berdebat juga boleh. Tapi itu lagi, kita harus tetap berkawan, kita harus baik hati, tidak boleh selalu bermusuhan terus, begitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.